Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Sukadana, ibu kota Kabupaten Lampung Timur. Nah, di kota Sukadana ini saya akan mewawancarai pasangan beda negara, yang satu dari Indonesia dan satunya dari India. Nah, bagaimanakah awal mula mereka sampai bertemu hingga akhirnya mereka melabuhkan pada ikatan suci pernikahan? Mari ikuti perjalanan saya. Nah, langsung saja saya akan menyapa mereka. Assalamualaikum. Oke, Raju dan Mbak Susi. Oke. Nah, sekarang saya sudah bertemu dengan Mbak Susi dan juga Mas Rajunya ya di kediaman mereka. Senang sekali bisa berjumpa bersama mereka. Mas Raju, Mbak Susi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Mbak Susi ini orangnya welcome banget ya, bener baru pertama kali ketemu ya. Kemana-mana, ngebolang aja. Oh, ya. udah sering ngebolang ya. Memang sih kalau orang yang sering melincah kemana-mana itu pasti lebih terbuka gitu ya Mbak ya. Oke, nah kali ini saya akan sama-sama ingin mengetahui bagaimana sih awalnya mereka gitu. Karena ini kan pasangan beda negara ya kan, yang satunya dari India, satunya dari Indonesia gitu kan. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih awal mula mereka bertemu sampai akhirnya melabuhkan pada sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Nah, Mbak Susi dan Mas Raju, silakan nanti siapa yang mau pertama dulu, bisa ceritakan nggak awal mula pertemuannya itu dulu di mana? Awalnya ya, awalnya itu ketemunya di Singapura. Di Singapura. Ya. Udah habis kontrak itu 2 tahun saya pulang ke Indonesia. Tahun ya. berapa itu Mbak? Tahun 2009. Masalahnya apa ya? Tahun 2009. 2009 saya pulang, saya mau pulang ya. Saya kan temen ya di sana sama-sama temen. Oh, jadi dulu waktu itu masih temenan biasa? Ya, teman biasa. Setelah itu, nanti saya juga udah mau finish loh 2 bulan lagi kata dia. Oh, udah saya pulang lah, saya pulang. Kasih nomor HP, dia mungkin masih komunikasi sama saya selama saya masih di sini. Udah itu dia bilang, nah saya nanti mau ke Indonesia lah, mau ngapa, mau main katanya. Oh ya udah nggak apa-apa sih kalau mau main katanya. Main, dia udah selama saya di sini 2 bulan, dia bilang, I coming ready katanya. Kambing kemana? Di mana? Udah di Jakarta katanya. Nah, kok udah Jakarta bohong? Mungkin kira saya dia bohongan. Nggak tahu beneran. Saya jemput dia ke sini. Setelah itu saya bilang udah seminggu apa 2 minggu ya. Raju, kamu mau pulang? Enggak, saya nggak mau pulang lagi. Kenapa? Saya want married you katanya. Oh gitu. Iya. Susah loh kalau mau married di sini. Enggak, pokoknya saya mau merit kata dia. Gitu. Dan ditanya kan belum bisa bahasa Indonesia loh, belum. Masih bahasa Tamil ya? Enggak, bahasa Inggris, bahasa sedikit-dikit juga, ya. saya juga belum bisa. Ada tuh kata bapak saya, ini di sini nih susah cari kerjanya. Sudah itu orang Indonesia aja susah, apalagi orang luar. Enggak apa-apa, mau main. Kata dia, apa itu artinya? Enggak apa-apa, kata saya, gitu. bisa, kata dia. Masa orang Indonesia nggak bisa, saya harus bisa lah, kata dia. Merit lah saya sama dia itu ke Jakarta. Tahun berapa? Ya 2000 berapa? 9. Bulan 6 ya Pak. Oke. Nah, itu yang versi dari Mbak Susi kan. Oke, sekarang saya pengen dengar nih dari Rajunya. Nah, dari Rajunya, dari Mas Raju bisa ceritakan nggak apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang ke Indonesia dan tidak pulang ke India? Gitu. Ya. Cintaan. Oh, cinta. I like lah. Emang sudah senang cinta dengan Indonesianya atau cinta dengan Mbak Susinya? Ya, istrinya lah. Oh gitu, ya. Oh jadi memang karena sudah suka, Iya. gitu. Kalau Pas Indonesia ketemu yang di Singapura. Misalnya belum bahasa yang belum tahu. Di sana memang udah temenan di sana. Oh, di sana sudah Bisa. temenan, tapi waktu itu nggak sempat menyatakan cintanya gitu ke Mbak Susi. Enggak, karena memang di sana udah temen saling Udah. main. Kalau minggu kan saya main sama dia ke City Plaza, kemana gitu loh, memang udah main. Oh gitu. Tapi saya tuh nggak nyangka bahwa dia tuh mau nikah sama. Saya tuh nggak nyangka loh. Kaget nggak, Mbak? Kaget. Kok bisa datang? Dia bilangnya bener, nggak kayak kita. A bilang A, B, B, dia gitu. Tadinya kan saya belum paham sama dia. Iya. Akhirnya betul. saya proses nikah. Ya, Nikahnya di Jakarta. enggak Di Lampung Tengah. Kalian Oh, di di ini Lampung apa? PK. Bakery. Bekri. Oh di Bekri. Bakery Wah. Pak Ayuku. Di sini Berarti
Di sini kenapa? Di sini adik saya juga baru nikah kemarin om 1 tahun itu. Adik bungsu. Emang di Bekri sebelumnya sudah ada orang yang pernah nikah dengan orang luar negeri? Nggak tahu dia berani gitu loh om. Jadi berani dia kalau orangnya sana. Oh gitu. Nah waktu itu kan rame-rame gitu nggak sih? Enggak, cuma nikah biasa aja sama KUA, terus sama keluarga saya aja. Itu udah. bikin surat itu aja University Karang, bikin surat Dari kedutaan India. Kan ini lapor dulu ke India, udah menikah belum, orangnya benar gitu-gitu, orangnya ada enggak? Oh gitu. Cek semua udah dari sana gua yang kirim surat. Iya. Baru dipakai pindah ke bahasa Indonesia. Oh terjemahin. gitu. Oke. Sekarang bahasa ini University. Oh gitu. Jadi ternyata orang India yang menikah dengan wanita di luar India itu juga harus ngurus surat-surat administrasi. Kedutaannya. Oh, berarti lumayan ribet juga ya, Mbak ya? Iya. Ribet, tapi ya mungkin Allah itu sudah menciptakan dia ini udah tujuannya baik, ya jadi jalannya lurus aja, bisa aja. Iya, ada aja jalannya. Ya mungkin cobaannya udah banyak yang diuji, sudah nikahnya masih apa sih? Masih ibaratnya susah setengah mati. Tapi kan dia kan mungkin janji pertama awal saya hidup pengennya kan udah dibilang bapakku susah. Tapi dia bilang pokoknya harus, mungkin udah kecipta sekarang dibuktiin gitu loh mungkin sama dia itu. Iya, oke. Nah terus selama pernikahan nih, ada nggak hal-hal berbeda gitu yang mungkin selama pernikahan ada hal-hal yang miskomunikasi atau apa gitu? Karena ini kan beda negara nih Mbak. Sama gitu. ini, pertamanya awalnya sih dia tuh belum bisa bahasa Indonesia pertama awal. Gitu. Mungkin dia orangnya ini nama-nama bisa dia tuh. Udah sekarang udah belanja warung dia, saya di rumah aja loh. Oh gitu. Dengan nunggu hasil dari rumah saya yang ngelola. Oh iya. Terus Raju, kalau dari kamu sendiri nih, bagaimana proses adaptasi kamu di Indonesia dari segi makanan, budaya gitu? Makanannya tadinya nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Pertama datang itu. Oh gitu. Cuman cocoknya sop kayak makanan itu yang cocok. Lama-lama. Sekarang itu sudah cocok. Sekarang udah oke lah dia lah. Mau. Sini Be. Iya. Oh itu ada anaknya ya, anaknya masih di belakang situ. Nafin ya. Oke. Nah, agak susah untuk menerima makanan-makanan di sini awalnya. Oh gitu. Nah sampai akhirnya kemudian sudah terbiasa dengan makanan di sini, apa karena Mbak Susi tiap hari masakan Indonesia jadi ya udah gitu kan? Ya adanya kayak gitu. Ya, lama-lama bisa. Nah, biasa ya. Makanan favorit Mas Raju apa selama di Indonesia? Di sini dia biasanya sama dengan sana karinya rendang. Oh rendang. Kan sama-sama kari. Bumbu kari ya. Kan ini suka ya. Kayu manis. Oh ya, kapulaga, ya kan? Oh. Kan hampir sama makanan Padang, kan hampir ini. Bumbu-bumbunya ya. Bumbunya. Jadi lekoh ya dia. Betul-betul lengkap dengan bumbu ya. Oke. Cocok. Iya. Terus kalau dari bahasa, Mas Raju merasa kesulitan juga nggak? Awalnya? Awalnya iya kesulit gimana nggak tahu, 1-2 aja belum paham. Gitu. Terus sampai akhirnya bisa tiap hari di pasar. Oh kalau dimarah kayak gini mukanya, kalau dilihat aja nggak tahu bahasanya kayak gitu. Oh gitu, hanya lihat ekspresinya tapi nggak ngerti artinya. Artinya nggak tahu. Iya. Oh gini gitu. sana gitu. Oh iya, baru akhirnya. Oh kamu nggak sempat dicatat terus dihafalin gitu? Oh iya. Catat sama denger tiap hari itu beda ngobrol kita nih. Iya. Kalau denger tiap hari langsung terekam, langsung praktek. Oh iya, oke. Nah terus dari Mbak Susi, berarti sekarang anaknya udah berapa nih Mbak? 1. Anaknya 1. Namanya siapa? Nafinkan. Umurnya berapa? Umurnya 10 lebih ya. 10 tahun. Oh ya 10 tahun. Oke. Nah terus Mbak Susi dan Mas Raju pernah nggak balik kampung gitu bareng-bareng ke India? Belum siap. Kenapa Mbak belum siap? Ya karena masih di saat tanggungannya. Oh betul. Belum selesai udah cukup semua mau pulang. Ya insya Allah lah nanti lah. Tapi Mbak Susi pingin banget lihat kampung halamannya. Pengen. Kadang video call sama emaknya.
Coming, oke later mah nanti kalau ada duit. Jadi kalau video call dengan saudara-saudara yang ada di India itu menggunakan bahasa apa? Ya nggak, cuman mungkin orang nggak paham tatap muka aja. Oh gitu. Tapi kalau ada adiknya bahasa Inggris sedikit-sedikit bisa. Oh adiknya ada yang bisa. Ada kan, adiknya kan Singapura semua. Iya. Oh adiknya ada yang bisa. Bahasa Inggris lah dikit-dikit. Iya, oke. Nah terus selama ini jadi sudah kan dari 2009 sampai sekarang 2021. Berarti sudah 11 tahun ya? Iya, dia di Indonesia 11 tahun. Apa Mbak suka dukanya nikah dengan WNA? Dengan bule gitu? Bule ya? Nikah pertamanya memang awalnya sih agak sulit ya. Kita menerima apa? Dari apa? Segi serba salah. Ya. Ini kurang. Dari bahasa, tapi ya mungkin kalau banding saya sih ya, lebih enak itu orang luar tuh sayang itu. Oh sayang banget. Sayang banget sama kita. Romantis. Ibaratnya itu dianya itu apa ya? Sama kita itu apa ya? Enggak, ibaratnya dia bilang dapat duit itu kasih sama kita semua, enggak ada neko-nekonya gitu loh. Ya itu. Sama gitu. Juga kalau kita masak ini kurang enak ya dimakannya. Ya namanya kita adanya yang kayak gini. Sama juga duit itu kalau lagi susah ya dianya nggak diem gitu. Lagi pertama awal kan lagi kalau masalah makan itu ya seadanya dia mau. Iya. Begitu awal-awal karena belum tahu ya Mbak masih penyesuaian ya. Pokoknya dia makan aja lah. Waktu itu apalagi daerah lingkungan Jawa. Waktu dulu saya pertama ada rumah memang kecil pertamanya awal itu. Dalam juga. Jadi dia bilang, "Saya tuh kerja apa ya?" Mungkin dia kerjaan apa dia lakunya kayak nyambut singkong itu pernah. Dapat 25.000 dia itu. Pulang itu udah tuh mutah karena belum makan nasi, minumnya extra jos. Oh gitu. Udah tuh saya 25.000 tuh saya tuh rasanya mau beli ini tuh sangat tega. Duit hasil dia itu. Saya pikir gini, kenapa dia tuh orang luar hidup sama saya kok sengsara gitu loh pertama awal itu. Itu udah nggak apa-apa, memang saya niatnya bagus kok sama kamu. Dari nanti kita berjuang aja gimana deh caranya. Ya udah. Lama kelamaan ya ngontrak di situ jam berdua bikin warung kecil-kecil, dia ngojek kemana, dia tuh ngambil uang rokok 1 sen pun nggak mau di warung. Oh ya? Dia ngojek itu dapat 2.000 apa 5.000 dia beli rokok. Dia itu gitu. Pertama awal belanja itu paling habis 300 ribu tuh belanja. Lama-lama ya mungkin hati kita tulus ya jadi ya lama-lama ya sukses gitu loh. Sukses ya, alhamdulillah lah. Tuhan itu nggak tidur ya, kita betul, sama juga doa yang di atas. Saya itu tujuannya benar sama dia, dia juga benar sama saya gitu. Iya betul. Nah dari Mas Raju, apa suka dukanya nikah dengan wanita Indonesia? Ya kita kan menikahnya sekali aja bukan itu. Iya. Jadi gimana ya? Ya maksudnya. Apa yang membuat kamu paling berkesan, yang membuat kamu senang dengan wanita Indonesia? Ya, terutama Mbak Susi gitu. Ya saya kan nggak punya pacar, nggak punya apa-apa. Oh sebelumnya nggak pernah punya pacar? Di India juga nggak punya? Enggak. Mungkin dia baru sama saya Om. Oh gitu. Jadi pertama kali pacarnya ya Mbak Susi dan terakhir kalinya. Wow, amazing, great. Oh gitu. Nah selama pernikahan dengan Mbak Susi gitu kan ya, apa yang momen apa yang membuat kamu paling ingat gitu, yang nggak terlupakan? Zaman apa? Waktu jalan-jalan kemana atau pas ngapain? Boleh di Singapura. Gitu. Boleh di Singapura, boleh selama di Indonesia. Ya di sini di Jakarta dulu. Pertama datang itu nggak tahu di mana turunnya. Oh gitu. Tempatnya bingung. Tempat ini kan beda sama yang di luar sana. Oh, yang di kota dengan yang di desa. Dipikir kayak di kota semua gitu. Terus tapi kayak ternyata kaget. Oh, udah sama UB gini. Nanti lama-lama udah ya begitulah cocok. Biasa ya. Oke. Nah, terus kalau kamu datang ke Indonesia melihat face-face orang Indonesia gitu, ada nggak yang sama-sama mirip kayak orang India di sana? Yang orang asli Indonesia yang kamu lihat nih, mungkin di kampung-kampung sini nggak ada. Jadi memang benar-benar beda. Oh, ya, oke. Nah, terus ini aku juga pengen tahu nih Mbak Susi. Waktu itu Mbak Susi di Singapura kerja. Di TKI 2 tahun saya tuh di situ. Saya tuh waktu itu di Tampines Ave. Dia itu waktunya dia kan pindah-pindah sana sini pindah. Dia itu dia di atas lantai 2 dan di bawah. Oh jadi kayak
kompleks satu ini. Dia tapi di sebelah sana, kalau saya itu di atas. Oh, kayak Mes Putri, Mes Putra gitu ya. Bloknya lah. Oh, bloknya beda. Blok 15 tingkat, 7 blok jaga yang keliling. Oh, tinggalnya di situ. Dia kan tadi kan supervisor di sananya. Nah, kata saya, Mbak Nunung, kayaknya anak itu Mbak Nunung itu siapa? Teman saya di sana. Iya. Mbak Nunung, kayaknya itu manis juga. Yang mana sih lah? Yang itu tuh. Tapi dia nih, saya itu dia nggak mau apa tuh? Hai, kata dia diem aja pertama. Mungkin dia nggak katanya itu nggak pernah apa sih kenal cewek. Iya. Mbak Nunung sekarang di mana? Di Jawa dia mau di Jawa Mbak Nunung. Apa kabar Mbak Nunung? Semoga sehat ya. Cariin Mbak Susi. Iya. Terus? Itu dia boleh yuk kita off yuk. Oke, saya off. Off itu maksudnya libur. Libur. Nanti saya minggu depan kan ada off, Mbak Nunung ada off. Mbak Nunung sama teman saya sama dia, Nathan, nanti saya sama dia. Oke, kata Mbak Nunung. Iya. Oke, mau di sana. Nathan itu orang India juga. Iya, teman dia. Nah, akhirnya kemarin tuh main-main komunikasi ya main gitu loh, libur-liburan sama dia itu. Akhirnya ya baik lah. Dia ini juga sama saya tuh kadang udah makan saya. Udah. Saya masak loh di rumah majikan. Nanti saya kasih ya. Saya kasih. Oh gitu. Nanti kalau dia ada apel, Iwan apel, wah nanti saya kasih. Enggak mungkin ketemu Om. Taruh aja di mana? Di lip. Nanti dia ngebel. Tuh udah di lip 2 ambil keluar. Oh gitu. Oh caranya gitu. Iya kan, nggak kayak kita tetangga masukin gitu. Nggak bisa. Bisa. Ada bosnya nanti marah dia. Oh gitu. Mudah-mudahan bosnya nggak nonton ya. Kalau nonton ya udahlah ya, itu juga udah masa lalu gitu ya. Di Singapura juga dia waktu itu pengennya saya mau ke Indonesia kata bos. Oh gitu. Waktu di Singapura Mas Raju nggak pernah mengungkapkan bahwa dia ingin menikahi Mbak Susi gitu. Belum Sama sekali. Karena Kamerun tapi di sana udah pacaran sama dia udah main. Iya, mungkin kirain saya mah di sana kan cuman ya udahlah temen gitu ya. Gitu kan. Kita kan nggak mungkin lah mau jadi tuh nggak mungkin. Iya. Karena kan Mbak Susi sadar diri juga negaranya jauh kayak gitu kan. Nggak mungkin lah dia di sana juga. Apa tuh di India sama Indonesia kan beribu-ribu kilometer jaraknya sama gitu juga kan. Banyak perempuan kan nggak mungkin. Itu dia mungkin janji dia itu saya mau datang kirain saya nggak beneran. Nggak tahu ay kami ready. Di mana saya? Di Jakarta. Oh berarti bener saya datang. Kaget juga ya Mbak. Kaget saya ambil ke sini. Udah itu bawa ke sini itu saya tuh dikejar-kejar sama wartawan, sama orang sini katanya kenapa nggak laporan? Ya saya nggak tahu. Nah udah tuh saya laporan ke Polres segala macem lah. Nah, udah mau pulang Raju, udah seminggu lagi nih pulang. I don't go back katanya. Ya udah. Akhirnya diproses karena kata mak saya kasihan dia di sini. Jadi dari awal Raju tinggal di sini, maksudnya datang ke Indonesia di tempat Mbak Susi sampai akhirnya menikah itu berapa hari? Oh, udah sebulan karena udah ini udah bisa kunjungan ya. Bisa kunjungan udah mau habis. Lagi ya. Jadi akhirnya 1 bulan itu langsung memutuskan untuk menikah. Tapi jadi prosesnya dulu. Ini loh ribet deh proses. Dia belum bisa tinggal ke Indonesia tetap karena belum ada surat nikah, dia nggak bisa Prosesnya 3 sebulan ya Pak. 3 bulan, 6 bulan, terus setahun ya Pak. Setahun udah itu 5 tahun ya. Ya. Oh gitu. Tapi kalau sekarang sudah punya KTP Indonesia? Dia tuh KTP tetap, kitab tetap. Mungkin Pak Heri dan ngelihat ini. Iya. Pak Heri imigrasi Kalianda yang baik orangnya yang bisa nolong saya. Yang bantuin. Iya. Ya ini loh, apa tuh prosesnya tuh udah bagus lah untuk Raju. Oh gitu. Oke, siap-siap. Oke, Mas Raju, Mbak Susi, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol bareng saya. Mungkin terakhir kali dari saya adalah apa pesan Mbak Susi maupun Mas Raju untuk wanita ataupun pria Indonesia yang ingin menikah dengan orang luar negeri gitu? Apa pesannya nih untuk mereka? Untuk mereka ya? Harus kuat. Harus kuat. Terus? Harus ada duitnya juga ya Pak. Harus ada duitnya. Banyak modal ya. Modal itu. Terus itu yang satu itu apa sih? Percaya diri. Percaya diri. Keberanian juga. Keberanian. Oh, karena gitu ya. Orang luar masuk Indonesia kan ya belum ada yang kan kamu ngapain nih kesini? Iya, banyak ininya. Apa maksud sini? Kamu gak ada kerjaan di sana apa ini? Cempanya macam-macam yang ditanyain di orang. Betul. Harus jawabnya kita ini kan bosnya kan di imigrasi kan kayak gitu.
Iya. Jadi harus berani, percaya diri, dan harus ada modal, guys. Ya, itu modal paling penting sih, Mbak ya. Modal. Di mana-mana modal. Duit. Iya, duit ya. Oke, Mbak Susi, Mas Raju, terima kasih. Sukses terus untuk usahanya, gitu kan ya. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan mereka, sangat terbuka, sangat ya pokoknya nyaman aja gitu. Belum beberapa kali bertemu ya, Mbak. Iya. Karena kita biasanya gaulnya sama orang banyak gitu ya. Iya, Mungkin udah biasa ya. Walaupun Jarwo baru sekali, tapi kayaknya udah 10 kali dalam. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia. Dan semoga video kali ini juga bisa memberikan secercah harapan dan secara inspirasi untuk orang-orang yang ingin menikah dengan wanita ataupun pria dari luar negeri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, like dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.